Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Hari ini bagaimana nih hari ini? Wow, marketnya ngeri banget ya hari ini ya. Tapi luar biasa, kemarin di video market review, saya sudah sempat mengulas bahwa IHSG berpotensi untuk bergerak karena masih sideways, bergerak di range 6.045 sampai 6.144. Walaupun saya bilang 6.000 ya 6.144. Walaupun saya bilang ya harapan saya tidak sampai ke 6.045. Range bergerak di level 6.070-an. Dan hari ini IHSG ditutup di level 6.076. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ya itulah kuantitatif. Ya kita bisa melihat pergerakan IHSG sampai cukup presisi ada di level angka, bukan cuma sekedar ya kira-kira ya. Tapi kita tentu saja tidak berani mengatakan bahwa akurasi 100%, tapi setidaknya tingkat akurasi kita ada di level 70 sampai 85%. Itu udah bagus banget. Dan hari ini saya mau menekankan bahwa ketika lagi kondisi market seperti ini, jangan beli di harga buy high sell higher ya. Kembali saya memberi warning kepada teman-teman ya. Jangan beli harga yang untuk harga tinggi untuk lebih tinggi lagi. Contoh saham yang saat ini sedang lagi rally adalah ASA. Saya tadi tidak recommended buat Bapak Ibu yang baru pertama mau beli untuk ngejar harga ASA di harga tinggi. Karena berpotensi untuk koreksi ya. Karena ini harga udah 3 hari jalan dari rally dan sudah breakout all time high-nya. Waktunya untuk swing dulu. Ketika dia swing kita baru beli. Kenapa? Karena ini rentan beli di pucuk nih kalau kondisi kayak gini. Kalau ada yang bilang, Pak, iya tapi all time high bukannya sky is the limit, Pak, bisa naik lagi. Ya bisa, kondisi bisa begitu, betul. Tapi kita kan nggak tahu kapan dia koreksi. Nah, ketika dia koreksi, kalau dia deras turunnya, Bapak Ibu berpotensi untuk beli di pucuk. Saat ini, langkah yang paling bijak adalah beli ketika harga itu terkoreksi. Buy low, sell high. Ya, ini saya rekomendasikan itu. Apalagi kondisi saat ini IHSG lagi ada di support, komposit lagi di support. Dan kalau lagi di support, tadi kan dia sempat ke 6.000, hampir 6.045, terus dia mantul di level 6.076. Dan which is saya lihat potensi besok untuk technical rebound cukup besar. Walaupun mamanya masih malu-malu mau, mungkin bisa di Rabu dia juga bisa rebound. So, kalau kemarin di Rabu dan Kamis candle cenderung merah, mungkin sekarang dibalik. Selasa dan Rabu cenderung hijau, nanti Kamis dan Jumat kembali merah. Tapi kita tidak tahu ya, kembali market yang memegang kendali. Kita hanya bisa berantisipasi. Dan silakan Bapak Ibu nonton video-video kami sebelumnya, bagaimana sih cara beli di bawah dan jual di atas. Dan kalau di Winner Stocks, kita kebetulan ada histogram yang bisa kita jadi acuan. Kemarin sudah share bandarmologi ya lah Winner Stocks. Jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk mencoba belajar mengenai bandarmologi ala Winner Stocks, silakan bergabung sama kami di Winner Stocks. Dan itu efektif, especially ketika Bapak Ibu mau menjual emiten sell on strength ya. Jadi ketika harganya sudah cenderung sudah lumayan tinggi dan Bapak Ibu mau jualan, kita bisa antisipasi untuk jual lebih awal ya, lebih 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 dini. Dan oke, kita langsung saja masuk ke market review. Nah, ini kondisi IHSG saat ini ya. Benar-benar bergeraknya masih di range ini ya. Dan tadi hampir kena support, garis support kita, dan dia rebound. Ini good news lah. Berharap besok dia masih bisa naik kayak candle ini nanti ya. Jadi bisa rebound. Kalau syukur-syukur bisa kembali naik di level 6.130-an ya. Itu udah keren banget lah. Ya, itu komposit kita, dan hari ini kita bisa lihat turunnya IHSG hanya disertai dengan transaksi yang kecil, 9,6 triliun saja.
dan volume juga menunjukkan low ya, ini kelihatan sini. Dan hari ini asing hanya 3 miliar, 300 juta aja net buy, tapi good news lah, ya lumayan oke lah, setidaknya masih plus, masih surplus. Ya, oke. Nah, untuk besok pergerakan seperti yang saya bilang tadi ya, bergerak range-nya di level mungkin bisa titik tertinggi 6.113 dan titik terendah mungkin masih akan uji support di 6.045. Dan bagaimana dengan sektornya? Kita coba cek sektor IDX Basic. Jebol level ini dan dia nguji level bawah lagi ya. Kalau kita lihat IDX Basic, rasanya potensi untuk, nah ini dia areal bottomnya, areal bottom yang kita bisa perhatikan untuk sektor basic ini dalam beberapa waktu ke depan. Ini saya perhatikan dulu. Nah ini dia, ini harapan saya dia bisa mantul dari areal ini ya, sektor basic. Kalau lihat begini sih potensial technical rebound ya. Terus kemudian consumer cyclicals juga sama, berpotensi untuk rebound, jebol support tapi dia masih di range bottom. Kalau dia mantul ini berarti peluang untuk kembali naik sini cukup oke lah, cukup besar. Secara dia juga masih sideways sebenarnya. Energi pun tertahan walaupun koreksi pullback, tertahan selendang ya. Biasanya dia cukup nurut nih sama selendang. Dia bisa tertahan garis dan bisa melipir naik pelan-pelan ya. Harapan saya juga sama, ini juga masih akan naik. Dan sektor finance juga sempat koreksi dan ditutup rebound, tapi menjelang penutupan saya rasa ini yang kayak bikin begini adalah BCA. Jadi besok potensi masih bergerak di level ini, rentang support ini, selendang dan skyline. Terus kemudian sektor healthcare, pullback dan tertahan selendang, masih oke juga ya. Terus sektor industri, wow ini keren juga nih ya. Uji support selendang, kembali uji support selendang tapi dia rebound masih di atas bottom selendang. Besok harapan kita bisa segera rebound lagi. Terus infrastruktur, koreksi yang menurut saya koreksi aman ya, secara tidak buat lower low, dan beberapa kali modelnya kalau kayak begini sih potensial comeback ya. Terus consumer non cyclicals, nah ini kembali saya sudah warning ya, jangan deket-deket sama sektor ini dulu. Kemudian sektor properti masih bergerak sideways, belum bisa breakout level 820 dan dia akan menguji support di 795. Terus kemudian ada sektor tekno, masih flip-flop ya sama kayak IHSG-nya. Merah, biru, merah gitu ya. Masih di level harga rentang yang sama, nggak kemana-mana. Sektor transportasi, wow, masih keren aja ya. Nah, yang kayak gini-gini hati-hati loh ya. Dia udah mulai siap-siap sell on strength. Walaupun kemungkinan dia masih bisa akan sentimen naik karena ini secara ini sektoral, tapi perhatikan emiten-emiten di dalamnya yang sudah rally seperti ini ya. Sell on strength, waspadai. Kalau kita nggak jualan, market juga punya waktunya untuk jualan karena mereka juga punya ketakutan sendiri ya. Jadi hati-hati. Ya, oke, itu market review kita. Dan untuk besok rekomendasi apa yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu? Besok silakan cermati SRTG. Belum terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah. Dan dia masih sempat menguji support tadi. Harusnya nawar di level 1750, tapi dia nggak kasih kesempatan itu rupanya. Tadi cuma 1745 dia rebound. Maksudnya dia tadi sempat kasih. Rasanya besok dia udah nggak ngasih, tapi ya kita coba dulu ya. Siapa tahu besok dia masih memberikan kesempatan entry di 1750. Dengan target saya masih ada di range ini. Ini range-nya saya bikinin dulu ya, 1870. T1, T2-nya di hari ini nyampe ternyata ya.
Akhirnya ternyata nyampe 18. Terus saya mau bikin garis kedua kok susah banget ya. 1940. Dan terakhir di 2010. Nah ini target kita sementara ini ya. Harapan saya sih cukup nurut dengan target selendang ini. Itu Saratoga. Selain Saratoga ada BBKP. BBKP ini menarik karena dia lagi rebound dari bottom. Jadi kalau dia besok bisa naik kembali ke atas selendang dan ke atas skyline, silakan atur strateginya. Bang Bukopin. Sentimennya adalah dia melakukan pemotongan atau menghapus saham. Kok bisa dihapus ya? Saya juga bingung. Tapi yang dihapus itu sudah sesuai ketentuan OJK yang berlaku ya. Dan yang kena buang adalah pemegang saham dari PT Bosowa. Jadi Bosowa sekarang sudah tidak pegang saham Bukopin lagi. Jadi ini mungkin rasanya Kukmin ini nanti ke depan akan menjadi lebih leluasa untuk mengatur strategi dari Bukopin. Semoga ini sentimen yang jadi bagus buat Bukopin ya. Selain Bukopin, ada Tebik. Tebik masih sideways, tapi tadi sempat naik bagus ya. Cuma dia kehalang level resisten. Ini level resisten ini biar jelas saya kasih warna ini aja. Terhalang resisten ini, kalau dia bisa naik bagus, dan sekarang cicil beli. Cicil beli karena dekat-dekat support, cicil beli. Nanti breakout kita jual ya. Jadi cicil beli sekarang. Atur strateginya untuk beli. Kemudian ada MLIA. MLIA ini Mulia Industrindo. Ini keramik mulia rasanya. Dan menarik dicermati karena ini chartnya bagus ya. Chartnya bagus. Kalau dia besok bisa bikin higher high, kembali bisa rebound lagi, bisa naik lagi, itu bagus. Karena dia dalam tren yang naik, pullback, dan dia naik lagi. Ini oke ya. Selain Mulia, ada WH transportasi. Ya, ini juga menarik dicermati karena bergerak range-nya sebenarnya masih sehat ya. Sempat naik, koreksi, dan dia rebound lagi. Jadi kalau bisa breakout, ini bagus. Pada saya masih akan oke. Ya, itu rekomendasi kita untuk besok, Bapak Ibu. Silakan dicermati. Atau bisa juga nanti ketika market berjalan, kalau ada yang koreksi cukup. Beberapa trainer, coach kita, atau teman kita beli ketika market lagi merah-merahnya dia beli, dan ketika naik dia jual. Spekulasi aja. Tapi saya tidak sarankan bagi Bapak Ibu yang masih pemula. Ya. Oke, lanjut ke ulasan. Sama apa aja sih yang jadi pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Coba kita cek. Ini internetnya lagi kurang bagus karena Telkom lagi ada gangguan, Indihome lagi ada gangguan. Mohon maaf jika nanti upload videonya agak lama ya, agak lambat. Oke, ini dia. Saham pertama yang akan kita bahas yaitu Arto. Average di 16.500. Sebaiknya sekarang dijual dulu, nge-short atau hold. Nah, kalau saya bilang sih sebenarnya hold ya. Kenapa saya bilang hold? Karena trennya pada dasarnya akan naik. Kalau mau nge-short sekarang, kalau dia swing nggak apa-apa. Jual sebagian, kita beli di bawah. Tapi kalau dia besok lanjut lagi gimana? Kalau di Arto mau nggak mau beli bertahap. Jadi nanti kalau dia turun kita beli lagi, dia naik kita jual. Hold atau mau dijual sesuai target juga boleh. Pada dasarnya trennya kan masih ngikutin ini ya, masih ngikutin range-nya, masih bergerak di level ini. Jadi saya rekomendasikan untuk hold 17.425. Ini 8225. Mungkin ini range-nya yang saya update ya. Nah, dia bergerak di range ini dulu sementara, Bapak Ibu.
Jadi range-nya target saya selanjutnya 16.650, 17.425 dan 18.225. Ngikutin itu dulu ya. Oke. Itu Arto pada dasarnya masih hold ya. Buy on weakness nanti. Kemudian Friend beli di 126 sekarang 122. Oke. Dan pada dasarnya saya lihat juga masih oke, dia tertahan di level support. Dan hold, saya bilang hold karena range pergerakannya masih di situ-situ saja, masih relatif aman ya, masih range, cuma perlu bersabar aja. Kemudian ISAT, average-nya 6.900, strategi baiknya gimana? Apakah average down di bawah selendang atau cut dulu? Rasanya kita jangan buru-buru. Karena dia posisi, nah ini, dia tertahan selendang. Kalau dia besok turun ke bawah lagi, bikin lower low, di bawah low 6775, silakan jual. Tapi kalau saat ini kan minusnya juga nggak banyak, jadi hold aja dulu. Minus nggak banyak, nggak usah khawatir ya, hold aja dulu. Kan saya sudah bilang, ketika kita entry, kita udah siap rugi, betul kan? Jadi sabar aja. Terus ini adalah saham Kota, average-nya 210. Kota ini high kolesterol ya, beli ketika ARB jual di atas, begitu terus bolak-balik. Dan harapan saya besok bisa lanjut naik lagi. Jadi besok jual sell on strength jika naik di level harga ini. Kalau saya bilang sih pergerakannya masih di level ini nih. 224. 242 dan 258. Ya, bertahan aja dulu Bapak Ibu. Ini di Kota ya. Berharap dia masih target saya besok bisa jual di level 242 atau 258 dulu. Tuh, moga-moga bisa nyampe. Ya, terus MMLP 644. Nah ini, MMLP 644 dan dia 625. Masih sideways pada dasarnya. Jadi ketika memutuskan untuk masuk, kan berarti kan siap. Range-nya di mana? 644. Mungkin di sini. Nah ini masih tipis banget dia baru naik soalnya. Nah harapan saya sih dia bisa rebound dari level ini. Dan sekarang minusnya berapa nih? Minusnya sekitar 3,8, berarti masih cukup aman. Ingat, cut loss kita kan ada di atas 5%, jadi 5%-an lah at least. Jadi kalau sekarang masih di range ini, duduk diam dulu aja. Semoga dia tertahan cukup rapi di level selendang ini. Kalau dia besok bisa rebound di atas selendang, cakep ya. Sementara kita sabar-sabar dulu aja. Hari ini, minggu-minggu ini, berapa hari ini kita belajar untuk bersabar ya. Market lagi kurang kondusif, jadi atur money manajemennya, jangan full mount tradingnya ya, kurangin aja size-nya. Belanja itu buat iseng-iseng aja dulu ya. Kalau Bapak Ibu mau nabung untuk jangka panjang, beli ketika dia turun, itu mungkin lebih bijaksana. Oke Bapak Ibu, itu video market review dan ulasan kita. Semoga dalam beberapa waktu ini besok bisa rebound dan kita bisa kembali mendapatkan profit. Bagi Bapak Ibu yang posisi lagi nyangkut atau lagi tertahan atau lagi galau, harusnya saya jual ketika untung tadi. Ya, sekarang berdoa aja dulu. Sabar, market lagi begini, kita belajar sabar, belajar psikologi market. Ya, kemarin kita sudah bagikan juga sempat belajar mengenai psikologi market kan. Oke. Ya, itu dulu. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Jaga selalu protokol kesehatan dan aman selalu. God bless semuanya. Happy profit.